Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1.A.8. Perkenalkan, nama Agus Nugroho, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun pengembangan kodrat peserta didik agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Semuanya itu sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, kita sebagai seorang pendidik di depan kita memberi contoh kepada peserta didik kita. Yang kedua, ing madya mangon karso, kita sebagai pendidik harus bisa menumbuhkan semangat kemauan peserta didik. Yang ketiga, tutwuri handayani, artinya kita sebagai pendidik memberi dorongan dan dukungan agar peserta didik kita mendapatkan cita-citanya. Berdasarkan filosofi tersebut dapat kita refleksikan. Yang pertama, apa yang kita lakukan dalam pembelajaran sebelum kita mempelajari modul ini. Yang kedua, apa perubahan yang kita lakukan setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang akan kita terapkan supaya pembelajaran lebih baik sehingga bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Sebelum kami mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, kami memiliki pemikiran bahwa keadaan kelas itu sepenuhnya milik guru. Jadi, memaksakan peserta didik untuk selalu menguasai materi tanpa melihat kemampuan yang sebenarnya yang mereka miliki. Melakukan tindakan tegas yang menghukum siswa bisa merubah perilakunya karena tindakan indisipliner yang mereka lakukan. Apabila berpikir dengan memberikan hukuman secara fisik kepada mereka, akankah takut mereka dan tidak akan mengulangi lagi? Ternyata apa yang kita dapatkan? Mereka malah berani mengulang dengan kesalahan yang sama. Berarti penanganan dengan suatu hukuman tidaklah tepat bagi mereka, karena berilah mereka ruang waktu untuk bisa mengutarakan dari apa yang peserta didik itu inginkan. Setelah mempelajari modul ini, kami banyak mendapatkan pengalaman berharga. Yang pertama, pembelajaran itu berfokus pada peserta didik. Yang kedua, tugas guru hanya sebagai fasilitator, motivator, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Hal ini sesuai dengan sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu among siswa. Yang ketiga, tidak perlu memaksakan capaian materi ke peserta didik. Karena kenapa? Karena kemampuan mereka yang berbeda. Pembelajaran yang diberikan sesuai minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang terakhir, buatlah mereka nyaman di dalam keadaan kelasnya. Mengajar dengan inovatif supaya peserta didik merasa senang dan nyaman. Yang dapat segera kami terapkan agar pembelajaran bisa lebih baik sesuai dengan cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memaksakan kehendak atau keegoisan kita kepada peserta didik hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Mengarahkan peserta didik menjadi anak yang mempunyai budi pekerti yang baik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan kebudayaan yang masih dijunjung tinggi di daerah kami. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada